Lanjut, Jod, lanjut. Oh iya. Ya, jadi kalau pendelnya begini biasanya kan akan koreksi nih kalau benar evening star ya. Kalau salah namanya evening star yang tiba-tiba kecil di ujung. Dia akan koreksi. Nah, tapi kita yang berharap karena nggak ada sentimen negatif mining sementara ya. Ya mungkin dia koreksinya ke neckline aja nih, ya. Indeksnya secara indeks. Nah, kita contohin langsung aja nih, lihat di apa namanya di ini ya emitennya. Apa nih emitennya apa ya? PTB ala apa lagi? Oh, Adaro. PTBA. Oh ya, entar Mining, ya. mining versus coal. Mining versus coal, maksudnya? Nikel versus Nikel. Oh, nikel. Nah, ini PTBA. Ini PTBA. Salah satu yang buat stres juga nih ya, lama kali naiknya. Makanya ada grup yang juluki dia Rocky gitu ya. Makanya jangan Kalau PTBA sebenarnya udah ada ini ya, pantulan ya kayaknya ya. Ini kalau aku gambarnya begini nih, ini cup, ya kan? Ini mau bentuk candle-nya yang kedua, ya. Walaupun ini terakhirnya shooting star ya nih, candle-nya, tapi kayaknya oke lah. Nah, kalau katalisnya kan sekarang PTBA lagi bagus kayaknya, dia lagi gasifikasi ya, tanda tangan sama Pertamina. Terus habis itu yang tadi apa berita Ojan yang dia mau minta dari China permintaan. Jadi kalau teknikalnya harusnya dia akan ke atas ini. Nah, ini waktu itu udah aku pernah ada trend line di sini sih ke 2100 sementara ini. Aku sih berharap enggak, kalau aku sih ngelihat dari PTBA, aku lihat sih ininya sih stokastiknya udah mulai ngelewatin ke atas, udah mulai over apa? Oh. Iya. Gitu sih. Ini ya. Iya, stokastiknya juga udah cross, ini udah masuk ke dalam zona ya. Oke. Cuman memang MACD gimana, Dok? Cuman memang aku lihat ini masih sepi pemainnya ya. Karena memang kayaknya dia nggak di bandari asing kali. MACD-nya bagus nggak? Coba Jod. MACD-nya ya ini mau cross ini. Ya kan? Iya. Ya mungkin mulai Senin lah ya, mudah-mudahan. Ini Senin cross ya. Aku tanya kan, dia masuk atau enggak nih gitu. Ya enggak sih, terlalu kecil ya walaupun mau masuk juga kayaknya. Kenaikannya nggak signifikan. Enggak, tapi memang tapi ya ini takutnya ya dia naiknya pelan-pelan gitu. Yang lain udah lari, dia masih jalan di tempat. Naik. Iya. Maksudnya mau AVG down aja, Jod. Maksudnya buat investasi ya, buat investasi ya. Ini maksudnya aku mau AVG down di sini mumpung masih di bawah kan. Nanti udah keburu naik ke atas, nanti AVG down-nya sayang juga maksudku. Iya. Ya bisa sih kalau untuk AVG down oke sih. Kayaknya sih agak kecil ya kemungkinan dia kembali ke bawah. Iya, bawah lagi kayaknya kemungkinan kecil lah itu. Iya. Oke, PTBA oke nih sebenarnya ya, tapi disclaimer on dan ini agak pelan harinya ya. Ya, ngerti betul mah. Tadi Adaro ya? Adaro. Ini Adaro aku gara-gara Trump dari untung 10 jadi hilang ini. Nah, ini Adaro. Ini aku geser ya. Jadi Adaro ini udah berkali-kali, ya ini pick dari zaman kita dulu kan, berkali-kali mau jebolin 1200-an tuh nggak jadi ya, ini udah jebol balik lagi. Ya. Adaro tuh nggak enak feeling gue, bener ya? Berkali-kali gagal terus ini loh. Sekarang dia sama itu sempat juga di Adaro itu. Ini justru trennya kena ya. Nah, tapi dia kalau triangle ya, ini udah triangle dari dulu. Dia sebenarnya udah naik terus, jadi udah makin mengecil ke atas. Iya, tapi menurutku sih masih 2-3 minggu lagi tuh. Nah, ini kalau dia tembus jebol, aku proyeksikan dia akan ke 1525. Ini sesuai panjang triangle-nya. Jadi 1500 nih target. Bisa 35% kalau masuk sekarang nih. Ya, di sini ya. Aku kalau 30%. 1200 ke atas dikit baru masuk, kalau enggak mau aku. Ya, bisa. Jadi gini, kalau yang mau beli, dia di mana? Bisa beli sekarang, spec buy. Sekarang beli spec buy, tapi langsung pasang cut loss jika gagal di lembahnya. Ini kan lembah nih ya. Ini aku gambarin biar jelas. Jadi ini kan di dalam triangle ada cup and handle. Nah, ini dia baru setengah lembah ini kan, nggak tahu kita sampai kapan lembahnya, ya kan? Nah, ini. Jadi kalau dia gagal ke bawah lembah ya udah anggap gagal.
expect buy. Tapi kalau dia nanti jebol kotak biru ini breakout yang 1200 itu volume bagus, tambah lagi situ udah diemin. Mungkin ke Ini masih 1525. Mungkin dia nanti berhenti dulu di sini. 1075 lah Jod, dia ini mungkin bisa jadi. Tepat Jadi di dia atas ada 1200. apa? Ada resisten minor di sini di 1365. Oh ya, dia pas pula di atas 200 nih. Ini kayaknya kuat sih ini lembahnya. Iya, bisa jadi 1075. Baru Kalau start PTBA, break. PTBA masih di bawah MA 200. Ini udah di atas ya. Oke. Kalau stokastiknya sebenarnya kemarin udah cross sih di sini ya. Ya, kalau aku lihat sih kayaknya dia akan ke utara nih. MACD-nya gimana, Jod? MACD-nya masih belum fix. Ya, memang masih nunggu waktu nih fix. Belum kan ya makanya. Ya, belum. Masih ke 1075 dia bisa, kayak friend aku. Enggak, tapi kalau mau iya. masuk entry batu bara kayaknya ini lebih bagus dari PTBA tadi. Iya, Oh, ini bisa iya. lebih cepat. Volatilitas kayaknya lebih bagus ini. Kalau PTBA tadi lambat sekali, ya bisa jadi opsi lah kalau mau masuk batu bara ya. Nah, sebenarnya yang satu lagi yang ini buang nih. ini, Jod. MG. Sampai sekarang belum ku buang dari yang kemarin. Nggak apa-apa, Fik. Nanti kalau breakout yang biru tadi tambah lagi di situ. Emang. Nah, ITMG. Ini tadi aku baru lihat nih. ITMG kan mau come dev ya, come dividend. Nah, ini ITMG. Ini ya, kalau ITMG ini sebenarnya ada cup and handle juga nih. Kalau mau lihat ya di sini. Hari ini tepat berhenti di MA 200. Nah, tepat berhenti di MA 200. Ini kan nih cup, ini handle. Ya kan handle-nya lembahnya di EMA berapa? Ini kuning EMA 50. Nah, ini dia breakout neckline sebenarnya. Ya kalau teman-teman lihat ya. Tapi dia berhenti gara-gara ada EMA 200 habis break. Nih, ini neckline. Gua ada Fibo juga tuh, Fibo 78 ya. Nah, TMG ini aku zoom. Nah, ini dia break. Mungkin besok karena gara ini EMA 200 Senin dia koreksi atau mungkin dia koreksi pas X date mungkin ya. Koreksi. Tapi ya habis itu kayaknya dia lanjut jebol EMA 200 Senin. TMG. Aku nggak tahu laporan keuangannya, belum lihat sih kayak apa. 4% ya, 3% ya dividennya. Iya. Dividen kedua dia. Banyak juga ya. Iya, 370 per lembar. Itu harganya padahal cuma 8.000 kan. Iya, gede sih harganya juga toh. Iya, kayak inilah deposito. Iya, makanya ya kalau kayak Iya. ya enggak apa-apa lah toh. Ini kalau kenaikannya ya, jadi misalkan pakai prediksi lembah apa cupnya, ya kenaikannya segini minimal. Ya pas ini di resisten yang biru ya, pas banget nih. Minimal 5% lah naik kalau dia jebol EMA 200. Sementara, tapi kan nanti bisa diukur lagi kalau dari triangle-nya lebih lagi. Ya, itu kan kalau ngelihat jempolnya dari yang ini doang. Yang ini Dari doang. cup Kalau ya. misalnya nanti beneran sampai ke atas nanti Jod, itu kan patternnya jadi cup and handle tapi yang lebih gede gitu loh. Ya, yang triangle ya. Ya, yang triangle itu kan sebenarnya bisa dipecah jadi itu kan. Iya, betul. Mungkin bisa dari sini nih, ini ke sini. Iya. Habis itu naik, wah ini jauh sekali. Nah, jauh sekali. Nah, gitu. Nah, ini pas pula ada Fibo nanti berarti ke 10.675 nih. Jadi ya ada potensi 24% long term-nya ya. Ya medium term lah. Itu TMG. Cool inilah paling ya. Kalau yang kayak gold dan sebagainya kan mungkin agak kecil ya. Nah, terus yang kalau ini, yang nikel ya. Apa Antam? Inko. Antam ya. Inko. Kalau Antam tadi agak susah aku lihat itu. Kalau Inko sebenarnya ini menarik Inko. Kalau aku lihat ya. Jadi kalau aku view-nya gini kalau Inko. Pertama, ya dia udah break kan kemarin. Nah ini kalau aku lihat dia bentuk apa penan. Jadi ini akan masuk fase sideways dulu mungkin beberapa hari. Tapi setelah ini ya tentu dia akan break. Nah kalau pakai penan gini,
potensi breaknya. 12.000. Nah, dia di sini nih di Fibo password ya. Misalkan dia break nanti di ujung kanan ya. Nah, dia di Fibo yang warna merah ini nih 15240. Target selanjutnya. Tapi ini saham fundamentalnya sampah kan Jod ya? Nah, itu yang kemarin ya. Nggak sampah Perbaikan lagi ini. lah. Perbaikan ini. Perbaikan. Kan kebetulan komodnya kan baru tuh kan. Apa wakil komod Orang mandiri lu. mantan BMRI juga. Oh ya gitu ya. Soalnya kebetulan kan ini kan anaknya Gerawat. Bagus. anaknya anaknya Min ID sekarang ya. Enggak anaknya lah ya. Ada Min ID-nya di dalam. Jadi mungkin akan dijagain lah sama pemerintah juga ya harganya. Nah, ini Inco. Makanya aku bilang ini lebih menarik ini sebenarnya. Nah, kalau Antam ini Inco ya. Ini ada potensi naik sebenarnya. Karena kan tadi miningnya udah break ini ya, break CNH ya sektornya. Nah, kalau Antam ini memang aku agak bingung lah, ini arahnya mau kemana nih, ya. Jadi kalau polanya dia di pucuk-pucuk terus ini kayak mau jebolin yang ungu ini resisten, tapi belum mampu nih. Udah berapa kali nih yang hijau ini dari merah ya gagal, hijau 2, hijau lagi 3, merahnya udah 4 kali. Jadi udah ada hampir 8 ya. 7-8 kali segini bisa. Memang kalau ya jebol ini ya langsung terbang. Nah, cuman nggak tahu ya, ini kan masalahnya lagi banyak katalisnya ya kalau Antam ya. Macam-macam keluar tiap hari beritanya. Nah, jadi ya mungkin, tapi kalau dari stokastik yang CD-nya kayaknya udah di atas semua nih. Itu kalau dilihat time frame 1 jam baru kelihatan polanya. 1 jam. Coba. 1 jam. Dia lagi kontraksinya baru kelihatan tuh. Dari besar kecil sampai turun. Ini ya. Dia di atas terus ya. Nggak mau turun-turun nih. Makanya kayak ada yang nahan ya. Nggak turun ya. Apa nih momennya nanti mungkin pas holding baterai terbentuk dalam 1-2 bulan ke depan lah. Bulan berapa Hari sih ya? Senin. Paling baterai. Hari Senin ini Jan. Hari Senin. Iya nggak ya betul. Tapi Hari Senin ini. Lihat aja. Kalau Tapi- mau lihat hari Senin kenapa aku bilang hari Senin? Lihat aja satu grupnya di KFT nanti. Lihatlah hari Senin juga itu. Sama. Amin lah. Kalau Senin Amin. tembus masuk aja. Coba lihat. memang ini ini ditahan terus sih. Jadi kayaknya memang ada sesuatu. Banyak bisa nggak kita Telkom? Apa? request Jod. Oke lagi. Apa tuh? Apa tuh? Request tadi. Mapi. Apa? Mapi. Oh, Mapi. Oh, retail ya. Mapi. Sama Demas tuh. Mapi ini kan Mitra di Perkasa. Retail ya? Iya. Oke, ini Mapi. Oh, ini oke juga nih Mapi. Jadi ini yang merah ini. Nah, ini saya gambar-gambar terdahulu banyak sih. Jadi yang merah ini neckline ya. Aku anggap. Oke, ini kan cup. Ya ini semi handle lah ya, agak dikit. Aku kemarin kirain dia akan koreksi lagi ke bawah karena belum jelas nih kan PSBB untuk retail. Tapi ternyata dia cuma bentuk handle. Ya ini break sih bisa break. Resisten terdekat itu lah EMA 200 dengan base yang di sebelah kiri itu. Oh iya. Ya, Resisten kuat. bisa di resisten terdekat bisa ini nih. Tadi aja. Jadi ini nggak jadi ke bawah, dia cuma sampai sini ya. Sebenarnya kalau Mapi itu hari ini dia udah break trend line yang head and shoulder-nya. Yang hari ini ditarik garis miring aja itu dari bawah itu. Ini ya. Oh iya. Sebenarnya pun kalau triangle-nya dia udah lewat ini jebol. Tapi masih ada resisten kuatnya nanti di 725 lah. Mungkin nanti konsolidasi di situ. Soalnya breaknya hari ini volumenya kecil, jadi ya paling nerbangin sampai 700 aja. Habis itu konsolidasi baru nanti break dari situ baru besar nanti. Ya mungkin sampai MA 200 ya, ini warna putih MA 200. Ya, kira-kira. Ya, jadi bisa jadi dia koleksi lagi di kotak merah. Karena memang katalisnya masih kurang ya retail.
Jadi mungkin belum bisa banyak larinya. Hari ini kan break tapi volumenya kecil. Om Ya. Bayu jangan lupa buat story Om Bayu. Nah, sebenarnya teman-teman tadi kan itu dua sektor ya, mining dan dan finance. Sebenarnya sektor yang potensi lagi itu adalah konstruksi dan turunannya. Nah, konstruksi itu Yang diuntungkan omnibus lah, konstruksi. ya yang diuntungkan Omnibus Law. Konstruksi dan turunannya ya kawasan Kawasan industri. Demas. Demas ya, contoh ya. Demas ini kalau aku lihat dia lagi bentuk handle. Jadi ini kalau mau cicil bisa masuk. Nah, ini. Jod banyak kali warna. Hah? Iya. So ini dari dulu nggak dihapus-hapus jangan biar nggak lupa. Nah ini kan dia cup, ini handle. Jadi sekarang dia lagi di lembah nih. Spek buy memang, tapi nggak apa-apa menurutku karena lagi nggak ada. Nah ini di sini spek buy. Ya mungkin butuh waktu 2 minggu lah mungkin ya sampai ke pucuk kuning ini. Nah nanti baru menentukan. Kalau dia jebol, ini dasar lembahnya dia bisa ke 280, 1618. Jadi kan kalau teman-teman pakai Vibo itu kan Vibo penting ya yang belakangnya 618 itu. Bukan Vibo penting. Aku kan invest juga nih di Demas, Jod. Tapi ada yang aneh nih di Demas. 2 hari ini kan IHSG naiknya tinggi, tapi dia sendiri kok lambat banget gitu, malah nggak gerak sama sekali. Malah merah, merah. Nggak tahu kenapa. Misalnya, kemarin tuh sempat di akun asing banyak banget padahal ya, pas di pucuk ini ya. Nggak apa-apa tuh. Dia merah 2 hari ini, tapi MA 150-nya nugget ke atas. Jadi kayak mau ditangkap sama MA dari bawah. Mau bottoming lah. Jadi kalau kawasan paling yang terbaik apa nih? Pilihan yang terbaik? Itu ada berita yang barusan itu kan? Apa sih? Nah, ini kawasan yang aku kasih lihat ya. Jadi kalau base kan udah tahu lah ya, base udah tahu. Kalau Kijan ya, Kijan ini sebenarnya potensi. Pom-pom. Nah, ini Kija kemarin kan sempat mau triangle, kirain langsung break. Cuman kan kadang ada fase manipulasi itu kan, dijatuhin nih. Tapi nggak nyampe ke EMA 200-nya. Tapi ya sekarang udah 2 candle udah hijau. Jadi bisa jadi ini udah balik ke atas. Cuman kembali kawasan industri ini semua nggak ada big fund. Maksudnya big fund asing nggak ada, kecil nggak salah. Ini banyaknya big fund lokal. Jadi nggak tahu window dressing ini dia diikut mainkan apa enggak. Takutnya masih awal tahun. Tapi kan iya, maksudnya ini kan masih corona kayak gini, otomatis kan mereka juga masih belum efektif kan? Gak juga Fik, karena kan Omnibus Law itu kan nanti banyak lapangan kerja Fik. Jadi pembangunan tempat usahanya harusnya udah banyak dilakukan. Oh enggak, soalnya tadi terakhir yang aku baca sih kayak masih justru lowongan kerja yang dibuka sama perusahaan itu menurun 50% sih selama corona ini. Biasa pasar modal nih duluan. Leading. Iya, duluan. Dia melihat duluan ke depan Fik. Proyeksinya kalau Kija ini kalau teman-teman tahu ya dia ada punya lokasi kan banyak di Jababeka, terus satu lagi itu di Kendal ya masalah ya. Kendal itu kan masuk KIK kan, kawasan industri khusus kan, makanya itu jadi potensi nanti. Tapi enggak, mungkin dalam waktu dekat harusnya. Oh iya. Iya, tapi nggak tahu dia di Desember ini ikut apa enggak. Belum break tapi ya? Dia belum ini, triangle-nya belum. Iya. Tapi ini kawasan industri wajib dipantau, Fik. Ya selain yang best, Kija, Demas tadi. Karena ini masa depan kita kan nanti di sana itu banyak pusat industri. Pasti kan untuk laporan keuangan dia akan membaik nanti. Kan kosten sewa tenannya kan meningkat nanti di sana. Nah ini bagusnya untuk trading atau buat investing. Nah kalau kawasan industri kayak Demas sih oke ya investing. Tapi karena ini kan semi masih ya. Kadang ya kita pantau dulu. Aku sih saran pantau dulu lah. Karena secara laporan keuangan ini Kija, Best masih jelek. Tapi dengan nanti ya lebih ke spekulatif invest sih.
Tapi nanti ke depan permintaan asing masuk banyak pabrik, mungkin jadi bagus laporannya. Tapi kalau Kijai ini dia kan secara nama baik bagus, ini udah lama banget. Dia kan kawasan Jababeka, terus ada lapangan golf juga tuh di Magelang. Waktu aku di Magelang itu kan dia ada di Borobudur tuh, dia punya bagus sih secara nama. Jangan nampak kali pom-pom nih, Jod. Tapi dia potensial lah ya ibaratnya. Potensial nih, potensial. Nah makanya tadi aku bilang ya Omnibus Law ini kalau yang terkaitannya kawasan industri, terus konstruksinya kan nanti dia pasti bangun kan konstruksinya kan. Coba yang lagi MACD-nya gimana? konstruksi contoh ya. Enggak. MACD-nya si Kijai gimana sih? MACD Kijai belum Pek. Belum. Malam-malam masih mau ke bawah. Ya. Tapi kalau stokastiknya nih udah di bawah sih. Nih. Iya, Kalau MACD itu kan dia lagging indicator dia, Fik. Leading, iya. Bukan untuk Belakangan. entry point. Belakangan. Yang leading itu stokastik. Benar. Iya. Jadi lebih betul. Oke. Lebih lihatnya ke stokastik aja dulu, Fik. Kalau aku biasa sih lebih kayak MACD sama stokastik memang sih. Jadi kalau Vicky mungkin saran invest salah satunya kawasan industri bisa, tapi tetap pantau ya kalau ini ya, karena kan belum stabil. Satu lagi konstruksi. Tapi yang aneh tuh Sido justru yang tadinya buat investing kok sekarang malah kayak trading ya? Karena udah kecil nilai sahamnya, jadi detail banyak makin masuk kali. Agak aneh jadinya. MMLP gimana jika kawasannya itu? Yukoi itu. Kalau MMLP ya, coba kita lihat ya. Udah 3,8%. Kali hari Senin juga itu. Kenapa? TIN sama MDK. Oh, MMLP ya masih sideways ya kok ya. Enggak sih, kontraknya masih 3,8%. Kemarin kan 7%, sekarang udah 3,8%. Habis ini mungkin ya naik tuh. Iya. Segera lah itu. Secara stokastiknya sih ini sih udah mulai harus naik sih harusnya. Stokastiknya Belum sini ya, tengah ya. Oh iya udah mulai. Tapi kayaknya belum terlalu sini ya kalau aku lihat ya. Tapi nggak tahu lah nanti. Soalnya aku agak jarang denger ininya sih katalisnya ya. Iya. Nggak jelas katalisnya. Tadi apa, Bray? Aku aja baru dengar tuh Mega Manunggal. TIN sama MDK Ajot. MDKA. Wah ini MDKA tadi sayangnya nggak ada ini ya. MDKA ini sebenarnya ini cup mirip ASI ya. Cuman kalau MDKA ini teman-teman aku berapa kali kan sering diterjang juga. Jadi aku rugi loh nih, aku MDKA ini pernah mau beli tadi harga 900 kecelek kelewatan udah sekarang seribuan lebih gila. Ini saham tipe swing kalau aku lihat. Jadi nggak bisa berharap cepat gerakannya, tapi ujung-ujungnya naik juga. Dia waktu itu waktu turun aku nggak nyangka juga dia ternyata cup ini ya. Ini kayaknya nanti akan naik ke atas nih. Nah, tapi masalah tapi nggak masuk. Dulu tuh aku sempat mantau di 900 mau masuk, tapi nggak taunya kelupaan, malah sekarang udah di 1000-an lebih, mau 2000. Iya, udah mau 2000 nih. Gila. Iya makanya udah gila. Nah ini kayaknya sih aku yakin akan ke resisten ini. Nah mungkin ya ini tadi kan dia gak gerak, ya mungkin Senin dia bergerak. Nanti habis itu ya mungkin dia akan bentuk, feeling gua akan bentuk handle. Ya, handle. Habis handle, udah nanti baru ke utara lagi. Berarti ini kan masalahnya udah mau all time high nih. Ini kemarin all time high 2120 ya. Pas pula tuh di Fibo 1618. Ya mungkin nanti dia akan naik ke atas. Tapi perjalanannya kayaknya masih waktu. Nah kalau dia kayak ASI bisa aja kayak ASI tanpa handle langsung break mungkin. Tapi tergantung lah nanti katalisnya gimana. MDKA ini pergerakannya ngikut gold kan? Iya tapi kadang nggak terlalu Jan. Masalahnya MDKA ini dia kan ada lagi kan? Ada dia gold doang. Copper kalau salah ya. Iya, itu kan ada. Merdeka Copper Gold. Ya, tapi dia ini Morgan Stanley nggak megang dia ya kayaknya. Nggak ada kan? MSCI nggak masuk dia. Nah kalau ASI ini masalahnya kan tadi MSCI masuk, punya Porto, makanya dia nggak pakai ini, nggak pakai handle. Aku kemarin kiranya jadi ini ASI, aku kiranya waktu di sini 5475 dia akan retrace, makanya tunggu 5000 aja lah. Ternyata langsung ke atas dia jebol nih handle terakhir. Berapa lah saham yang
Kau masukin, Jod. Bahagia sih dia. Enggak, Apa ini playground ini? enggak, ini kan yang untuk trade dan untuk trade. Oh. Maksudnya kan kemarin kan udah ketinggalan nih karena nggak mantau ini kan. Udah ada yang lain. Sinilah. Coba ini Jod, Kan lumayan. saham Apa tuh? saham ayam-ayaman. JPFA. Oh, DPFA. Ini menarik nih. Aneh, Ini aku apa pasti tadi? Kapan voting tren mas di sini hari sialan lah. hari Ini JPFA sayangnya udah aku lepas gara-gara ya ini soalnya ada kebutuhan dana di saham lain. Jadi JPFA awalnya kan waktu belum ada yang ini ya. Awalnya kan triangle nih. Waktu itu bilang ke sahabat Koi ya. Pertengahan Oktober wah ini mau beli ke atas. Ternyata kan dia bentuk dulu fase manipulasi lah istilahnya kan. Ke bawah kebetulan Salah tarik kali Jod. Salah tarik ya? Enggak, waktu itu kan belum ada gambaran yang ini. Jadi triangle Yang di bawahnya, yang hijau di bawahnya tuh. Kalau Oh, naik ini. triangle ke situ kan dapat itu. Iya, kalau triangle ke sini ya. Ke sini ya. Oh ya. Ini ya jadi ya. Prediksi Jod. Iya. Ya. Betul. Nah, tapi karena waktu itu kan patokan gini, terus ya mungkin ada fase manipulasi istilahnya. Terus ini ada tren lain juga di sini. Ini nggak salah support kuat ini, makanya warna yang kuning. candle Nah, balik lagi dia. yang mantul di garis merah tuh kok abaikan, makanya kena itu deh. Jod. Iya. Ini soalnya ini Anies nih ya. Oh iya 11 September. Ini masalahnya aku nggak masukin. Ini karena agak kan waktu itu agak lebay ininya gara-gara Anies. Yang dia PSBB. Jadi takutnya ini nggak valid ini jatuhnya. Bakal Nah, tapi ya bakar. kebetulan ya kan karena kita ada fase manipulasi teknikal harusnya sih memang percaya pas di sini mantul dia naik. Nah ini kebetulan ketemu resist dulu nih. Terdekat Kayaknya sih lanjut. 170. Terdekat Iya kayak sama 200. Iya ini ya. Kayaknya sih lanjut ini. sekarang kena downtrend line ini 1145. 1145 di sini ya. Di Iya sini. tadi kepentok downtrend line. Oh ada MA ya di situ ya. Warna kuning nih MA berapa ya? 50 ya? Itu 100 ya? enggak downtrend line, Cok, gambar dari atas tuh ke bawah. Oh yang narik ini ya. Iya, iya. Misalkan triangle gini ya. Mm-mm. Iya ya. Ini ya. Mm-mm. Oke. Nah, ketawa-tawa tuh. Tapi aku rasa ini naik sih. Ayam naik sih. Nanti akan jebol triangle. Ketawa, Goto. Tadi Jadi Tins cocoknya- belum Jod. Oh, tens. Berarti kalau JPFA ini aku AVG down lah ya. Kalau saranku tunggu break triangle deh. Takutnya ini turun lagi dia nanti. Oh yaudahlah. Kalau mau average dan harusnya di bawah tadi Yud. Iya, pas di sini di lembah tadi nih. Soalnya aku nggak yakin kemarin sama ayam-ayaman, makanya aku AVG down yang lain dulu makanya. AVG Iya. down. Oh, itu bahasa kapten saham itu. APG down. Oke, nah. APG Kalau- down. Nah, AVG down. ini kalau tens, bye. Tens, ini Tins, kayaknya pelan akan juga side- tuh kayaknya. Iya, dan kayaknya akan sideways. Kadang aku kalau yang saham lagi gini-gini memang enak untuk masuk. Tapi kalau lagi market bullish, kadang aku tinggal dulu, cari yang lain yang lebih ini. Ini nggak tahu berapa lama dia sideways ini. Ya Aman selama tuh. dia aman di kotak hijau. Akan terus di hijau sih kayaknya. Iya, kayaknya lama nih Pak. Cepin Bye. ya. Ya, Kita main Tina, cepin nih. bye. Ini cepin bagus ini. Nah, kalau yang punya cepin enak. Ini udah break triangle nih. Nah, ya ini udah kebetulan kan. Iya. Iya, kebetulan Morgan Stanley kan punya juga ini. Jadi ya udahlah. Ini breakout sih. Kalau menurutku. Aku kemarin TP pula lagi, aduh salah ya. Aneh masuk bull. Ini satu lagi agak menarik ini ya. Teman-teman, Asus jelek. Punya- Asus kenapa ya? ini Apa ini ada aku Asus soalnya? ini aku sih lihat nih SS. Jadi Iya, gini aku juga SS. megangnya Asus jelek loh. Kenapa ya? Chess kemarin jatuh kan. Aku pungut pas di bawah sih. Pas 1490. Gara-gara Di- isu- Gara-gara isu isu yang kemarin itu ya? di- Bangkrut. Mana? Oh nih. Jadi gini. Gara-gara isu bangkrut ya?
Iya, benar. Ya, mungkin sih Vic. Emang ada yang suka angkrot Kalau gitu? Aces, ini aku lihat Ada. Ya nggak bayar utang 5 Nggak. juta itu. Iya. walah 5 juta. Tinggal 5 juta gila. 5 juta Kalau dolar. aku kan, lihat itu aja. Aces, ini apa namanya cup and handle. Sekarang kan dia candle merah tapi di ujung gitu ya. Memang ini penentuan. Kalau ini jebol, udah langsung rally lari. Oh. Bisa 1.800 deh. Bisa Fix. Ini jadi tar. Ini kita ukur. Ini kayaknya udah ukur ini. Ini kepanjangan ya. Kalau dia rally 1800 ya 1860 bisa. Ini tak usul. Berapa persen tuh, Jod? Itu bentar. Hampir 20 ya. Ini 14. Kecil ya. Ini tadi aku memang ada barang. Aku sebut pas dia jatuh di lembah. Nah, karena kemarin aku lihat, oh ini jatuh, ya udahlah kita coba. Ya, chest nih lumayan. Sebenarnya yang bagus lagi ini. Jadi tadi keterkaitan konstruksi apa kawasan industri adalah semen. Jangan lupa teman-teman nama semen. Jadi semen ini SMGR yang bagus loh. Oh, dua-duanya breakout, dua-duanya. dua-duanya PK. Nih. SMGR ini INTP, contoh INTP. INTP ini kalau kemarin beli pas di dasar lembah ini, wah itu sampai sekarang untungnya udah 25% nggak salah. Nah ini kan ini bentuk cup sama ini. Ya, makanya banyak banget kan yang cup and handle kan. Itu sebenarnya udah menandakan memang kita akan bullish. Nah ini handle tapi kecil aja nih. Kemahalan, satu batnya. Iya, mahal. Hah? Iya, mahal tapi potensinya Fik. Ya, sebenarnya mahal enggaknya kan tergantung lotnya kan Fik. Uangnya sih, Jod. Cuman Kalau misalnya satu lot segitu, maksudnya kan ini bisa apa? Resikonya bisa diaturin kalau misalnya banyak lot. Oh, kalau jatuh ya. Iya sih. Iya, ini kan maksudnya kalau 1 jut kan Nih. bingung juga kalau antara jual beli ya bingung tahu kan Jadi salah, Jod. kalau dia ya ini Fik, kalau dia breakout cup and handle, ini pas pula kotak biru nih. Dia sampai kotak biru ini bisa minimal 17%. Masih jauh. Kalaupun kita baru masuk di harga penutupan tadi, masih ada 10%, 11%. Tapi harapannya dia kan ini dulu lah, koleksi dulu lagi ke kotak oranye ini, baru kita masuk. Nah, aku sih berharap plus 1.000 lah. Kalau dikasih masuk. Kalau dikasih mas, ini aku rasa ikut ini Windash ini, INTP. Nah, itu makanya yang related contraction tadi. Satu lagi temannya SMGR. INTP kebetulan laporan keuangan belum keluar, tapi aku rasa bagus. SMGR udah keluar bagus. Dia walaupun revenue turun tapi apa efisiensinya berhasil, jadi labanya naik walaupun revenue turun. Nah ini udah breakout. Ini aku kemarin sayangnya ini, aku sebenarnya beli loh di sini 9.400 kemarin. 9.000 ini. Tapi kan kemarin waktu Trump itu kan dibanting kan. Nah ini salah satu yang dibuang ini. Soalnya volume tinggi kali, terus tiba-tiba sekarang kemarin naik 9, sekarang naik 4, udah 13%. Ya udahlah, belum rezekinya ini. Padahal ini bagus banget. Oh. Pernah semen jet, mahal jet. Hah? Nah ini salah satu nih sektor. Jadi makanya aku kalau lihat sektor yang akan ya tadi selain apa finance, mining, ini konstruksi masuk konstruksi dan turunan ya kalau aku lihat. Tapi nanti teman-teman coba cek lagi lah fund manager itu portofolionya pada di mana. Kadang-kadang ada yang nggak bisa kita lihat ya. Tapi kan Di biasanya. mana, Jod? Hah? Tahu lah, Jod. Nggak kan tadi contohnya kan yang MSCI tadi udah ketahuan kan itu di situ. Yang selain MSCI? Kan bisa dicek itu. Kalbe nggak ada yang punya ya? Udah. Aku kemarin kan nanya. Gua ada. Kalau dia Kemarin kan aku kemarin nanya di itu, cuma aku nanya ada maksud. Karena dia pas di lembah itu. Nah, ya masuk kemarin pas di lembah.
Ya walaupun agak-agak nggak enak jalannya ya, jarum-jarum gini, tapi ya udahlah. Siapa tahu minimal dia naik ke sini kan, ke biru kan. Aku Ya, aku ya. Jadi ada potensi. Nah ini satu lagi saham andalannya Kodri nih. Mirip sama KB, farmasi. Jadi ini. Nah, ini KF, walaupun ini tergantung sama bandarnya ya. Ini kan goreng kali nih. Tapi aku lihat ini ada potensi CNH juga. Ya, jadi ini cupnya. Nah ini handle-nya. Lagi di lembah handle si KF sekarang. Ini bentar. Ini adalah neckline ya. Nah, kedalaman ini udah diukur. Itu minimal dia ke 4410 nih. 40%. 40% ini. Ini 4410 ada garis kuning, ini all time high ya, nggak salah. All time high 40% dari posisi sekarang. Tapi kita kan nggak tahu kapan ini mau dinaikin sama makernya ya. Nah itu, ini ada potensi sebenarnya. Itu, ada yang ditanya teman-teman? UNPR tadi masuk di list big fund. Oh ya, UNPR ya, masuk di depan. UNPR. UNPR kan kadang agak lambat ya. Ini UNPR kalau di catku dia mantul ya. Jan, Mantul di Woi. Jan. Ah, Bisa agak dimutekan sedikit nggak, Jan? Suaranya masuk, suara Ojot ke itu lagi. Oke, sip. UNPR kalau di supportku dia mantul pas tanggal 3 ya. Nah sekarang kalau aku ada gambar triangle big-nya, dia masuk lagi ke dalam triangle. Nah ini gua udah ada persentase nih kapan bikin. Jadi 10% nih ke atas. Kecil sih tapi baik. Kemana targetnya, Jot? 88 ya, nggak salah ya? 88, 10% lah dapat. Kalau masuknya kemarin ya. Jebol itu mana lagi, Jot? Setelah ini, kalau setelah ini agak tinggi nih, karena trennya agak besar nih. Kalau setelah ini ya misalkan. Yang masuk Ini kemarin di bulan Maret. Kayaknya ini deh pas ini. Oh pas, ya ke atas ini lah. 1000 ya. Ada resisten nggak ke sebelah kirinya? Ini ada ini resistennya pas Fibo 1618 ini di 10.975. Pas ini ada resisten di 10 Januari 2018. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman ya pakai Fibo itu ya nggak nyangka kan, Fibo ini selalu benar. Ini 1618 benar dia resisten loh di sini. Padahal kita nggak lihat ke kiri kan tadi. Jadi kalau narik Fibo-nya pas terus yang ini sering pas. Nah, tapi kan ini UNPR kan gitu ya. Pelan, lemah. Mending yang lain. Coba yang ini dulu, Jot. Saham ini, Jot. Saham laknat. Bentar. MSP, GGRM gitu. Oh, HMSP. Ini samping kiri. Bixby voice privacy contents have been HMSP ini bottom ya sebenarnya ya. Mati. Ini bottom Vic. Ya, Ini ya 1400 kalau aku lihat. Ini apa sih warna apa ya? Warna hijau deh. Nah, ini bottom sebenarnya Vic. Udah 2 kali bottom Vic. Bisa jadi double bottom nih Vic kalau ini naik. Jadi nanti gini Vic. Kalau jebol bahaya tuh, Jot ya. Kalau jebol bahaya. Jadi gini Vic. Asumsinya, ini lihat yang panah kuning nih ya. Ini pola W. Minimal targetmu kalau beli sekarang targetmu ke 1645. 18 dapat. Saya bisa sih, tapi kan jangan pendek dulu. Ini untuk trade aja kan. 17% Vic, 17%. Tapi kalau jebol kota hijau udah cut loss aja. Pasang aja sini 3%. 3%. Ini coba aku ukur ya. Ini berapa sih ke bawah? Misalkan kau beli harga hari ini turun ke bawah kota hijau
ya 3%, 4%, masih kecil lah. Potensinya 17%. Ya. Vicky masih Tapi 2000 masalahnya ya, kan, Vic. Hah? Apa? Oh di atas ya. Apa? Average price pun masih 2000 kan? Bukan? Enggak, 1.700 gila. Sebenarnya. Tapi masalahnya kan rokok ini lagi katalisnya jelek ya. Iya, Gak tapi jelas sih ya. emang dia nggak jelas, tapi dia pelan-pelan tuh tiba-tiba bisa yang kayak melesat gitu loh. Itu pakai nasi bintang atau nasi apa, Fik? Itu kayaknya yang melesat cuman WIM itu kayaknya. Ini GGRM sama Fik. Iya, setelah rokok tuh main feeling, udah nggak bisa lagi Ini technical doang. ini persis banget nih GGRM sama MSP di support. Nah kalau WIM nih ya WIM ya. WIM ini agak beda karena memang kebetulan WIM ini kan dulunya kan nggak gitu, nggak sebagus sekarang kan. Sekarang laporan keuangannya jadi bagus banget. Nah WIM ini sebenarnya waktu itu aku udah proyeksi pakai Elliott waktu itu ya. Elliott dia akan berhenti di 505. Ya ini lebih ya. Ya sekarang udah nggak bisa lagi naik ke atas ya. Ya mungkin ini sih feelingku akan retrace dulu nih sampai 400-an 15. Nah ini sebenarnya dari mana sih retrace-nya? Gini sebenarnya. Jadi kita bisa pakai Fibonacci. Fibonacci itu kan fleksibel, mau taruh di mana terserah. Contoh, misalkan kita mau tarik Fibonacci dari yang terdekat dari posisi hari ini. Misalkan di sini lah ya. Nih, di sini. Misalkan ya, di candle tanggal 9 September. Nah, kita tarik sampai paling atas, kan kemarin ini ya, candlenya tanggal. Nah, apa ya? Nah, ini ya Fibonacci dari sini sampai atas. Kemana dia akan koreksi? Kan tadi kembali kalau Dow teori minimal sepertiga, setengah atau 2/3. Kalau sepertiganya mana? Di 618 ini, di sini sepertiganya, sini. Makanya dia kemarin retestnya ke sini kan. Jadi teman-teman bisa ukur aja, misalkan dia dari sini mau masuk, dia tunggunya di 618. Kalau belum mampu ya di 440 ini. 05. Tapi nanti tergantung narik fibonya ya. Maksimal banget di 410. Makanya aku Dow teorinya Elliott wave-nya di koreksi 2/3. Nanti bisa praktek sendiri. Pada umumnya selalu begitu yang rally. Koreksinya 1/3, setengah, 2/3. Kalau dia katalisnya lagi kuat, biasanya dia koreksi 1/3 doang. Lagi bagus laporan keuangan, lagi booming. Tapi kalau dia lagi nggak bagus katalisnya, dia bisa koreksi sampai 2/3. Nah itu salah satu tips dari situ tuh si Dow ya maksudnya. Jadi bisa diukur, tapi fibonya harus diganti-ganti terus semua. Nanti bisa fibo dalam fibo atau mungkin pakai time frame lebih kecil dan sebagainya. Ini contoh aja nih. Nah ini WIM kemarin udah koreksi kan, nih karena katalisnya kan lagi kuat WIM ya, makanya dia bener kan, dia koreksi cuma sampai 618. Nah, tapi ya mungkin nanti akan koreksi lagi sih. Karena orang pada pindah ke big cap, WIM-nya mungkin dilupakan dulu nih. Nah, itu WIM. Apa lagi ya yang agak lagi rame? Apa tuh? Ada lagi? Lagi guys. Lagi mau nanya tuh. SMSM, Jod. SMSM, Jod. SMSM ini tadi ya. Tadi agak aneh tuh ya, bid overnya aneh kali ya. Itu kalau ada yang ngebanting sekali, ARB itu kayaknya. Cuman ada 10 per ini. Nah ini break sih, Dit. Pertama dia break triangle yang kuning nih, ya. Terus ini ada triangle lagi, dia break lagi hari ini. Tapi volumenya kecil. Belum tahu nih. Tapi sih udah pasti ini break. Jadi maksudnya udah akan ini bullish ke depannya nih. Ini aku pernah gambarkan waktu itu yang garis hijau ya. Kirain masih dia bisa akan average up nih ya, SMSM ya. bisa, Bay, bisa. Tapi mungkin nanti tunggu koreksi aja. Soalnya ini kan dia break tapi volume lemah. Bisa jadi dia turun ini. Nanti aja tunggu koreksi ke dalam triangle lagi aja nih. Ini kayaknya false breakout nih. Kalau Sido itu gimana sih, Jod, peluangnya? Sido. Kan vaksin ini kan belum jelas juga ya.
Sido ini aku kalau nggak salah proyeksi sampai 900 bisa. Serius. Iya nih, ntar ya. Ini nggak apa-apa, kita lihat nih sama-sama. Nih, jadi Sido waktu harga 750 ya yang di 725. Ini bentuk cup and handle sebenarnya. Ini waktu itu aku nggak gambar cup nih, tapi ini ya. Oke. Nih. Ini ke sini. Nah, ini handle-nya ya. Nah, sekarang ya ini ada kok resist, kalau di aku ada resist kuning. Belum berhasil tembus. Tapi kalau tembus ya ini sampai 945 ini. Tapi Kalau dia berhasil tembus kotak kuning. kemungkinan akan ada Mungkin kayaknya nggak tahu ya, itu yang lama megang ini. Kalau aku lihat sih Sido ini kayaknya jarang ada ini ya, koreksi-koreksi aneh ya. Stabil, naik, Ya, stabil, naik. cuman dia kayak jadinya untuk trading daripada investing kalau aku lihat jadinya. Sejak dia ini Kalau orang trading sih bosenin banget, Fik. sejak Bosen Fik ya. Kayaknya mending invest Fik. Sido gue invest. Oh, Iya mending. invest. Yo, terus nanya tadi. Oh iya. Tapi gini Karena- bro, untuk Sido ini, aku kan kemarin udah bawa, habis itu kena fokus ke AVG dan yang merah-merah. Si Sidonya ini lotnya masih kecil, ya kan? Tapi tiba-tiba kena udah aku biarin kan udah jadi 30% sendiri. Wih, mantap. Harga berapa tuh? Kena aku fokus AVG down yang merah-merah. Aku di harga 600 bahkan. Aduh. Ngeri. Ngeri ya. Makanya aku bilang udah macam trading ini. Maksud Kalau satu. Makanya pengen ku jual tapi ya nggak satu lot lagi lah. Janganlah. Bukan, maksudku ini mending aku AVG up atau gimana nih cocoknya sekarang? Ya dijual apa? Punyamu harga berapa? Yud, harga berapa Yud? Ya sama Vicky. Punya 600 coba ntar ya. Kalau 600 itu berarti udah hampir 40% ya. Iya, segitu. Ya, memang susahnya kalau terlalu kecil lot masuk awal, susah VG up-nya kan. Jadi itulah. Jadi kalau masuknya besar kedua langsung rusak itu nanti harganya. Iya. Makanya bagus nih diapain ya? Soalnya aku kemarin punya AVG down semua yang merah-merah, tiba-tiba si Sido nggak kelihatan dikit, tiba-tiba naik drastis segini. Itu dia. Mending dijual Memang masuk lagi. Sayang lah. Ya pelan-pelan ya. Misalkan masuk awalnya misalkan 1 juta, berarti maksimal AVG up itu sepertiganya doang, biar nggak rusak hargamu. Jadi susah banget kan? Berarti AVG sepertiganya ya? AVG up-nya sepertiga doang lah, biar nggak rusak. Sebenarnya kemarin kalau pas di 725 kau masuk ini kan retracement 2/3 nih situ. Nah itu agak enak mungkin bisa masuk setengah. Iya. Makanya fokusnya lagi AVG down yang merah-merah. Lagi masih biru kan, masih biru aku diamin aja. Mendingnya gimana Jok? Kalau sahamnya naik kayak gini, salah satu teknik average up-nya, Yud, kita lihat ininya, ini kan mau investasi ya, kapan ya average up-nya? Lihat kira-kira support terkuatnya di mana? Kalau di kasus ini kan kayaknya di hijau itu ya. Di garis yang hijau di bottom chart itu jatuh ke situ juga sulit banget lah. Jadi kalau bisa average up sehingga average price itu jangan di atas itu gitu. Jadi kalau harganya turun juga nggak terganggu banget gitu loh. Karena masih hijau gitu loh. Oke. Ya benar. Jadi gini Yud, ini kan kotak hijau ini 680. Jadi kalau kau nambah, usahakan harga AVG-mu masih di bawah 680. Dihitung-hitung aja tuh. Susah lah itu. Susah, kayak itu sepertiga doang itu dapatnya. Kalau gitu kan kalau nggak susah tunggu nanti price-nya naik lagi. Misalnya price-nya udah ke 800 gitu kan. Berarti kan nanti hijau lagi kuatnya di orange gitu loh. 800 udah lebih, Dit. Itu udah 830 sekarang. Udah 830. Nanti nunggu di 950 lah, Fik. Anjir kelamaan ya. Itu pas sekali dapat targetku itu 950. Tapi kalau
Avegedon bisa lah. Tapi Avegedon paling cuma satu lot aku jadi berapa lot paling cuma sepertiganya paling cuma Itu hajar aja, Pik. Yud. Cuma satu lot, dua lot gitu hajar aja di harga sekarang juga nggak apa-apa. Ntar kan breakout. Nggak ganggu lah. Oh. Iya sih, benar. Ini sebenarnya gini, Pik, apa Yud, Pik, kalau misalkan kau masuknya baru dia pas breakout kotak kuning ini, kan kau masih bisa dapat hingga 12% ke atas nih sampai 945. Jadi kalau tadi kau langsung masuk banyak, ya kan memang AVG-nya jadi naik langsung kan, tapi kan masih ada potensi gain 12% atau mungkin masuk setengah. Bukan Iya, maksudku memang. bukan maksudku Jadi kalau misalnya maksudku tadi aku kalau misalnya aku AVG up sepertiganya ya paling ya masih bisa lah masuk untuk kotak hijau itu paling aku belinya ya paling 2 lot doang supaya kalau mau AVG-nya cuma 680 tadi. Ya, atau tadi yang kata itu pas breakout kotak kuning, udah masuk aja misalkan kau awalnya 1 juta, mau masuk jadi 5 juta, udah masukin aja langsung 3 juta gitu. Oke. Memang hargamu jadi jelek kan, jadi 840, tapi kan kau masih ada bakal potensi ke depan 12% Oke. sampai 945. Ya memang nggak jadi besar kayak 37% tadi, tapi ya kan nggak apa-apa. Tapi Kalau minimal misalnya lebih sekarang besar. aku lagi mikir tadi mau aku AVG up Sido atau aku mau AVG down si PTBA tadi. Dua-duanya agak lambat sih ya. Amannya berarti di 950 lah ya. Hah? Enggak deh. Average apa ya, amanan di 800-an ini udah aman. Harga sekarang tuh udah aman lah ya. Kalau aku Fik, ini ada kotak kuning resisten. Kalau dia breakout dari ini AVG up. Oke. Gitu. Tapi kemungkinan dia bakalan break sih ya. Kayaknya sih break sih ya. Iya. Mudah-mudahan. Kan dia tipe memang saham sideways break. Ini kan udah sideways dari pertengahan awal September nih, di sini aja kan. Ya udah saatnya lah kali naik kelas istilahnya kan. Ini mungkin pakai Darvas box cocok nih. Hitung. Makanya isu kalau nanti ada isu si vaksin nggak jadi akhir tahun, dia ngaruh nggak? Enggak lah, Pik. Soalnya Sido kan nggak ada hubungan sama vaksin. Ya, atau karena itu orang jadi pakai tolak angin kayak. Iya, siapa tahu ya kan? Nggak tahu. Enggak lah. Kalau iya maksudnya yang ditunggu, kalau enggak ya udah hajar. Soalnya si Indo ini kalau nggak salah juga banyak negatif. Iya deh ya, institusi ya. Ya karena dia orang pintar ya, Jot. Enggak, maksud aku jadi kan volatilitasnya mungkin kecil. Hah? Cocok jadi pelawak loh, Fik, sumpah. Ini Mayora satu lagi nih, Mayora aku nggak tahu nih kenapa ya. Mayora ini mahalan. Nah, ini lagi disupport sih sebenarnya, tapi nggak tahu nih. Agak jelek deh sekarang ya. Susah kalau bukan bahan pokok, Jot. Aku juga invest di banyak juga ini. Yang diharapkan profit naik dulu juga, Jot. MNCN, Jot. MNCN. Wah, ini seru nih. Udah TP aku MNCN. Ini capek, hitung teknikalnya pun capek pakainya. Aku udah capek ikut MNCN. Udah TP aja. Ya lagian kalian ngapain main di media? Udah dibilang di media itu lagi gini. Kalau MNCN ini triangle udah aku buat dari sebelum Juli nggak salah. Jadi triangle dia kan jatuh nih kotak merah kan. Nah menurut aku biasa kan gitu tuh, kalau triangle ada fase manipulasi. Nah, anggap aja ini fase manipulasi. Benar Pak, ini terus ada garis putih ini nggak salah support kuat ini sepanjang tahun. Udah mantul dia di support kuat ini. Masuk lagi. Jadi ini kalau aku bilang MNCN akan bullish. Serius nih aku bilang. Karena dia udah di pucuk triangle nih. Ini apalagi ini masih ngikutin ini ya, garis kuning ini kan. Nah, target sementara kayak inilah ke kotak oranye nih 985. Dia ini mirip Telkom, nanti Telkom habisnya. Jadi di fase dia mau turn around. Kalau fase turn around memang nggak akan kelihatan itu katalisnya atau apalah. Karena masih belum kelihatan. Ada fase manipulasi. Nah, ini harusnya bisa naik, dan apalagi dia kan janji tuh hidupnya si Om HT kalau nggak ke berapa katanya, nggak ke berapa dia 3.000 nggak ke 3.000 dia resign katanya.
Aku rasa ini akan bullish. Aku udah pasang jarum-jarum nih kan. Tapi pom Fik, taruh ke IG Fik. 66%. Apa tuh? Pom Pom-pom. nih MNCN. Tapi nggak Aduh, ngerti kita. aku nggak main aksi nggak main korporasi media. grup Om Haritano nih. Iya, Tahu sama memang. media. Dia betul lah. PP private placement, untuk bid dia buyback. Apa dia mau kerjakan ini sekarang? Emang nggak Iya, jelas. memang ini sih. Capek aku mention itu. Nah, ini Telkom ya sebenarnya. Telkom ini menarik loh, Telkom ini. Ini kan karena Aku dapat tadi udah aku jual lagi. ini ikan pausnya, ini big fish masuk nih. Jadi gini, ini kan udah lama ya bikin triangle-nya. Asumsi terburuk kan 2410 asumsi terburuk. Tapi kemarin kan kita yang waktu webinar kapan tuh ya? Yang astrologi kan di Kota Putih ini. Nah, jadi kalau Telkom ini ada pola W atau namanya apa nih? Double bottom ya. Double bottom. Nah, kalau neckline-nya di 2800. Makanya kemarin aku bilang kan 2800. Habis itu kalau teman-teman lihat, nah, Telkom itu ini lagi nggak ada EMA-nya. Telkom itu selalu sulit menembus EMA 50 sejak bulan Juni ya nggak salah. Nanti lihatlah di ini ya, di HP masing-masing. Baru kali ini dia berhasil tembus EMA 50 dan dia closing di atas EMA 50. Selama 4 bulan terakhir nggak pernah. Setiap dia EMA 50 balik belakang, EMA 50 balik belakang. Jadi kalau aku lihat ada potensi dia turnaround. Nah, untuk mengkonfirmasi dia harus uji satu lagi EMA 100 nih warna kuning di harga 2910. Kebetulan ini resisten di sini nih. Banyak nih kan, ini kan banyak candle yang di sini aku turuti ya kotak merahnya. Nah, di sini banyak candle kan. Dulu jadi support. Nah, kalau dia tembus ini mungkin apalagi tembus EMA 100-nya mungkin udah turnaround. Telkom. Di berapa emang 100 tadi, Cot? Di 2910. 2900 lah. Bentar lagi. Apalagi 2 hari ini asing masuk besar. Tapi kan kemarin dikerjain gitu kan. Pas yang Oktober awal masuk besar, habis itu keluar lagi ya. Tapi ini tadi Telkom ada di Morgan Stanley kan, jangan lupa. Window dressing bisa jadi dia masuk. Tapi Telkom ini Mungkin udah masuk, mungkin tadi. Kalau labanya apa nggak ada masalah ya kan? Penuh Nah, bisa dulu lah di 3.600 baru dia turun. buang muatan, Jadi bisa keluar kan? buang muatan. Gitu, makanya Udah joget ya. Telkom potensi nih Jan kalau aku lihat. Turnaround. Asal punya harganya di bawah sini ya. Kalau yang di atas ya anggap aja nggak ada lah. Nyangkut di Telkom nggak ragu lah. Jangan Kebetulan kan kalau yang baru-baru ini kan masuk kan pasti orang-orangnya pada punya di bawah nih baru. Satu lagi yang turnaround ini juga apa? XCL nih potensi. Ya, makanya kemarin aku bilang di nol tuh. Tapi dia belum ngasih koreksi. Ini XCL sama pola W. Ya, kelihatannya nih jelas. Ini bagus nih Fik. Aku berharapnya dia ngasih koreksi aja dulu. Seperempat Ya, aja lagi ke bawah ini. XM. Nah, ini ada potensi pola W. Targetnya ya 2.600 lah. Oh, Berapa Sedino persen main itu, ini. Jod? Hah? Apa? Sedino main ini. Kalau ke 2.600 bisa 26% tuh. Tapi ini maksudnya kalau masuk harga kemarin ya, harga hari ini dia makin naik. Jadi mungkin kalau masuk Kalau harga breakout dari breakoutnya. Oh dari breakoutnya, dari 2000. breakoutnya 10%. Breakout yang mana nih? Breakout yang siwinya tuh yang WW. Oh yang W, dari W Tuh. 2200. 18% lah, 17%. Mantap. Mantap. Apalagi kan waktunya lumayan. Ada potensi sih. Walaupun ini nggak untuk invest ya, untuk swing aja lah. Karena kan kita nggak tahu. Nah, ini ada potensi. Makanya berharapnya kasih koreksi dia. Nah ini, tapi ini nggak tahu. Wow. Ini LQ45 nih kan ya? Ya kan, Dit? Kalau dia kasih koreksi aja ke 2080 nih ya, atau 2100 saja, itu masih bisa potensi 24%. Sikat ya. Ya, nanti waktu dia nyentuh ke kotak merah ini, yang kotak merah ini, kamu pasang TS. Jadi kalau dia udah gagal, udah langsung jual. Tapi dia masih lanjut, udah.
lanjut. Oke. Nah, itulah potensi. Jadi banyak kan Pik yang potensi cuan. Iya. Banyak Hampir dong, semuanya potensi cuan kan, Jod? Iya. Iya, duitnya semua juga potensi nggak- cuan yang nih. nggak- yang nggak banyak. Duitnya kurang ya. Oh, aku bingung ini duit dari mana lagi mau dimasukkan ini. Ya makanya potensi cuan banyak duitnya Jod. Asalkan jangan duit nasabah aja kalau larikan. Jod. Tadi pom apa tadi ya? Tadi Yang mana? tiba-tiba kau suruh masuk ya. Yang mana tuh? Ntar aku tengok dulu chatnya. Coba Bay, Banyak, kau Bay. kan banyak Bay pasien-pasien yang bisa kau bodoh-bodohin WLTJ Bay. gimana, Pinjam Jod? duitnya dulu Bay. Apa tuh? WLTJ. TDPM nih. Oh, Dito. TDPM. TDPM. Kayaknya sih ini kan nggak Sama ikut apa Windows sih? ya. Bagus itu Pik. Sama Waktu sih? itu siapa? Temannya Dito banker di sini katanya. Ini Saham apa ini saham apa ya? Aku nggak tahu juga nih Pik. Oleh chemical. Kimia. Chemik ya. Oh, Jadi kimia. ini Kimia. ini kebetulan disupport sih Bay. Jadi kemarin itu ini adalah resisten pada bulan Mei sampai Agustus sebelum dia jadi breakout. Kan waktu itu orang-orang pada beli di situ tuh kan. Terus breakout, beggar lah itu orang-orang. Sekarang dia balik lagi ke harga itu supportnya. Jadi support dia kan berarti yang merah ini. Ya ini sebenarnya Akhirnya dia strike buy masih bisa sih. turun. Tapi turun sih filmnya. Kayaknya enggak sih. Mungkin ini kuat di sini ya. Enggak. Karena kalau turun lagi wah kasihan lah. Dulu Yang invest di sini habis dong. Bisa turun di 100. Bisa turun di 100. 200-nya nuki ke bawah tuh. Iya, Iya, turun ya. 100. Nggak tahu nih apalagi jelek nih FA-nya sekarang ya fundamental. Ya ini Coba tanya sih Dito lah. ini kalau ini kan triangle udah break udah jebol bawah ya ini kan anggapnya misalkan dia mau bentuk cup ya kalau dia naik lagi kan dia akan cup ya anggapnya ini nambah cup kalau dia jebol kotak merah bawah langsung cut aja udah kalau mau spek buy ya boleh buy cuma Nembus Cuman- bawah nih kotak bawah Hah? merah. Nembus kotak merah bisa ke 100. ya mungkin atau mungkin feelingku dia sideways karena dia nggak masuk ini window dressing jadi orang ninggalin ini jadi orang-orang itu yang punya kayak gini-gini yang punya saham-saham kecil gini uangnya udah cuan dia jual pindahin dia ke yang saham window dressing makanya saham-saham yang kecil-kecil itu melempem sekarang nanti ada gilirannya lah mereka Januari mungkin second liner mungkin masih lah ya tapi kalau third liner ya gitu nasibnya apalagi nggak punya katalis kalau third liner kayak kawasan industri mungkin masih kuat ya dijagain bandar lokal oh ini nggak tahu aku sama bandarnya ini Ada Tuh. pertanyaan lagi? ada fake WLTJ. WLTJ tuh Yudi. WLTJ ini termasuk yang sepi ya sama kayak itu ya Kino ya ini udah lama nggak diupdate ya ini harusnya bisa di sini nih ya walaupun kok ini di sini volumenya pun kecil-kecil kali ya Yud Iya. Kurang Yud, lagi corona gini Yud, susu nggak laku Yud. anakku tiap hari minum Ultra Jaya loh Yang ya kebanyakan minum susu bapaknya bukan anaknya, woi. Kalau yang gitu nggak perlu beli aku. kayaknya Ya, sih makanya. ini sih Yud Kurang kalau Yud. menurutku kalau untuk invest ya nggak serah ya uang kan anggap aja uang nabung tapi kalau untuk mau cari cuan akhir tahun ya kurang ini Nggak, ini buat Iya. invest aja sih. ya soalnya sepi kali nggak ada yang mainin ini kayaknya makanya dia kan Iya. waktu itu kan breakout nih kan turun terus nggak ada yang kayak dijual-jualin ini Orang nggak mau beli susu corona dibilang. Bapaknya yang nyusu nggak Ya. percaya kalian. nggak tahu nih kenapa Saham-saham restoran kita gimana, Jod? Pas pizza, man. Masih parah lah ya. BCCA kayaknya masih parah nih tak BCCA ini sama Dito ya Sari Melati Ini apa sih? kayaknya yang gini-gini masih ini Sari- Pizza Hut Sari Martinez. Oh, ini pizza. Pizza Hut ya itu lihat tuh kan Aduh, di support parah dia. terus dia iya. udah lama kali Dia nih tahu. sideways-nya dari Agustus di situ Orang aja jual. Dia aja Potensi jualannya beggar sekarang nih. udah ngeteng. Potensi udah beggar, jualan benar. ngeteng. kalau Corona udah kalau corona hilang mungkin ya
Iya, jualan Iya, ngeteng soal cicil ini. Ini sampai nggak pernah aku update lagi berarti ini. Otaknya masih hitam-hitam. Ini ya nggak tahu kapan naiknya. Cicil Ini mending buat Kata pikir invest. 2022 nggak ada ya. Iya, 2022 nih baru bisa nih. nyicil gitu. Iya, karena selama corona ini kesian loh, Pizza Hut tuh beneran sampai jualannya ngeteng, sampai naik-naik motor gitu loh jualannya kesian. Iya memang. Karena bener-bener turun, daya belinya nggak ada. Yang sampai ada iklan itu kan apa si burger apa? Burger King ya. Burger King ya? Burger King aja, iya. Karena Sampai McD aja segitunya turun, apalagi Pizza Hut. Iya. Beneran. KFC juga sama masih Semua berat sih. fast food. Ini. Masih Ya berat. kalau yang Karena orang- invest di situ sabarnya harus sabar tingkat tinggi tuh. apalagi Ramayana, Jot, kelar lah Jot. Nah ini sama Apalagi ya, Ramayana. jadi bawa-bawa terus. Iyalah, Padahal ini bagus Mana ada- banget loh ini lap queue-nya. mana ada yang beli baju. Maksudnya Jot. ini ya cashnya. Ya ini masih di sini terus. Iya. Ada yang Sampai sebelah. Mantep banget 2022 nih. Ini kan 2022 lagi itu kan. Pakai Iya. main box lagi. Mantap sih masuk. Teman kata Vicky kan dia 2022 nanti baru naik katanya. Iya, 2022. Gak percaya gue tuh. Murah memang. Banyak duit sampai 2022 boleh sikat. Dito kan modal-modal ngemeng-ngemeng bodoh-bodohin muridnya dapat duit. Kalau kita kan enggak ada. Kita kan nggak gitu ya kan. Sampah. Ini satu lagi yang bagus BRPT ya. BRPT bagus. Tapi nggak tahu fundamental lah, belum cek. Teknikal bagus. Ini kan cup nih. Nah ini kalau dia Merger jebol ya? ya udah. Merger ya. Ya. Mau merger ya. Nah, kalau dia jebol ini neckline bisa lari nih. Volumenya udah mulai banyak juga tinggi-tinggi. Tapi udah aku lepas. Aku kemarin beli ini 700. Udah lepas. Aku penasaran. Brow tuh gimana Jot? Potensi. Berau itu cool ya. Itu Iya, punyanya ini bukan sih? Punyanya si ini kan? Bumi bukan ya? Iya Dit. Pemerintahan. Bukan anak perusahaan Bumi. Berapa apa sih kodenya? Cek. Aduh, aku lupa pula berapa apa ya. Pokoknya dia Baru mining tahu. aja. Mining. Baru dengar. Namanya BRMS bukan? iya BRMS ya. BRNS bukan ya? Itu Bumi itu, resource Ini mineral. itu. Namanya apa, Pik? Aku nggak pernah tahu ada Brow. Ada, memang ada. Ada. Tapi aku lupa nama itu. Aduh, namanya lupa aku. Oh, dia berarti backdoor listing ya, nggak pakai nama ininya. Enggak. Dia emang ini Yang pas tahu aku nggak jelas itu. nggak jelas deh. Soalnya punya Ya, anak pemerintahan. Oh, ya kan kalau cool kan nggak tahu, Pik. Yang bagus-bagus yang tadi. Siapa tahu kan buat itu Jot. Buat duit. Satu lagi kan paling punyanya ini Kodri nih, apa? Doit ya? Ini kan cool ya, Doit. Ini apa Doit duit? Pik. Ya ini Doit sama, cool juga masalah. Ini potensi sih sebenarnya. Kan mau double button tapi masih telat. Ini masih sebelum nih. Volumenya juga masih kecil. Ya mungkin naik tapi ya mungkin bukan kereta utama dia. Kan kalau kita kan pengennya nebeng ke Shinkansen kan, duluan sampai. Kan kita tambahin itu kan biar Vicky untuk tahun baru kan ada acara nanti kan. Acara apa Jot? Bakar diri yang ada Jot. Lumayan jadi. Jadi tadi itu pikir finance, mining, konstruksi dan turunannya tuh potensi. Ya. Jadi window dressing nanti apa nih Jot? Itu tadi kan, jadi finance. Terus tadi mining tadi kan, potensi. Terus konstruksi dan turunannya lah. Ya related construction itu ada semennya lah, konstruksinya. Waskita konstruksi belum gerak. Iya, waskita tadi belum ya, waskita. Jadi gini, By the way ngomongin konstruksi itu tuh WG aku jual aja nggak apa-apa lah ya. Udah macam nggak jelas. jangan lah. WG, WG lagi. Oh, WG sih. Bukan WG. PPRO kali, PPRO, Weton. Pepro kali, Pepro. Weton. Oh, betul belum ya.
Ini waskita nih, waskita. Jadi apa teman-teman, waskita ini kan termasuk yang paling cepat nih naiknya kan. Nah ini sebenarnya karena turnaround ini kalau aku lihat. Karena kemarin kan baca di bisnis apa yang share di Ojan maksudnya. Kan rencana anggaran kan paling besar jalan tol kan. Jadi kalau konstruksi itu ya kalau jalan tol itu yang megang Utama Karya sama waskita. Utama Karya kan tapi nggak listing dia. Habis itu kalau pembangunan apa infrastruktur SDA dan sebagainya itu baru ke Wika sama PTPP. Walaupun kadang-kadang ada juga Wika jalan tol dan sebagainya. Nah, itu kenapa kemarin duluan yang dibuat lari ini? Karena jalan tol dia yang megang sama Utama Karya. Utama Karya kan nggak listing, tinggal dia. Makanya ini lari duluan. Kan sampai berapa? 55% udah naiknya ini kan. Dari bulan ini Oktober kemarin. Iya, 55% tuh, Fik. Bayangin, Fik. Dari Oktober. Yang lain WG dan sebagainya baru naik berapa? 10%, 15%. Kalau ambil di Oktober kemarin. Nah ini Wika kalau secara proyeksi aku yakin ini bisa naik terus. Kalau turnaround apalagi tadi yang software fund jadi diambil alih sama Amerika. Nah, itu nanti kan fundingnya kan banyak ke jalan tol. Jalan tol siapa pemiliknya ya? Pasti kan banyaknya. Ya, walaupun Wika ada yang ngerjain, berarti Ori bilang ya PTPP ada yang ngerjain memang, tapi yang kecil. Kontrak terbesar pun kalau nggak salah waskita yang dapat. Waskita ya. Itu makanya aku bilang. Nah sekarang memang dia koreksi kan, tapi koreksi dikit. Aku berharapnya koreksi banyak, tapi ya udahlah. Ini di MA 200, menguji MA 200. Uji MA 200. Nah dia kayaknya nggak bisa ngasih banyak koreksi ya, mungkin di sini dulu dia. Cuman ini potensi jauh. Ya memang kalau di lab Q-nya belum kelihatan ya, karena kan utangnya belum dibayar semua kan, utangnya kan. Belum. Besar utangnya. Iya, tapi begitu jalan tol divestasi. Wah, bagus banget tuh. Nanti WSBP bisa kena juga tuh efeknya. Nah, kalau WG, Fik. WG, aku ada WG nih. Pas masuk di kemarin, Oktober. Ini lagi koreksi nih, pas nih ya. Mendarat di Kotak Merah. Jadi, ada potensi lah naik. Ada potensi naik nih. Tuh, lagi bentuk lembah, handle. Bagus kan, konstruksi. Wika nih, Wika. Oke, tonton. Wika sama nih ya. Berarti WG handle tuh. Senin bisa diambil. Dia lagi di handle Nanti, bisa sih, Fik. Nanti nyangkut masalahin lagi. Tapi bisa, Fik. Lagi di handle. Kalau Wika, ini Wika lagi bentuk cup and handle. Ini mungkin breakout nih nanti di Wika. Ini udah agak telat ngambil di lembahnya. Nggak apa-apa kalau masuk. Nah, tadi weton ya. Weton itu precast ya. Beton ya. Ya biasanya nanti yang jalan duluan kan biasanya Wika, WG-nya kan baru wetonnya. Oh, weton bagus Pik ini. Ini udah mau breakout nih Pik. Nih, ini ya, ini yang pertama cup. Tuh. Yang kedua ini handle. Ya udah aku tunggu aja Pik. Kalau dia jebol 258 jebol, ini naik langsung ke atas nih kotak biru. Jadi ada gain, potensial gain kalau jebol dari breakoutnya masih ada 300%. 300%? 13. Oh. Nah, itu. Mantap kan konstruksi, makanya aku bilang ini potensi. Tapi di 2021 ya paling jauh. Enggak, dari sekarang Fik. Pasti akan lebih duluan. Maksudnya dia akan maksimalnya di 2021 kan ininya? Iya, saat itu iya. ini udah tinggi. Iya, 2021 udah lari dia. Nah, tinggal pilih aja yang mana. Kalau aku sih megangnya WG tadi sama waskita. Kenapa? Ya karena tadi jalan tol. Kalau WG ya karena kan yang besarnya Wika-nya kan waskitanya udah, jadi yang kecilnya WG. Semua konstruksi dia puncaknya itu di tahun 2017 ya? Iya, 17. Ya? Betul. Setelah ini Jokowi terpilih ya kan? Kontrak baru udah mulai masuk revenue-nya. Nah, ini kan
nunggu terpilih atau enggaknya Jokowi 2019, begitu terpilih kena corona, udah terhambat. Lambat, Jelas betul. prioritasnya masih konstruksi, udahlah tinggal nunggu jalan lagi. Iya, jadi ini ke depan bagus dan ini harga semua diskon banget nih, masih di atas 50%. Jadi Mungkin cocok kali, Fik. 2022 nih puncak harganya ya, 2022 ke 2023. Mudah-mudahan lah, udah beger-beger lah itu. Tabung aja, Fik. Konstruksi, Fik. Oke, gitu. Habis. Jadi banyak Bara- orang semua saham berarti bagus semua nih, susah mau masuk yang mana nih? Wotan berarti ditabung dulu aja, Jod. Iya bisa, tapi kalau aku lebih prefer WG sih. Ya itu satu grup sih, Fik. Wika semua kan itu, Wika beton, Iya. Wika gedung. Enggak, maksudnya Aku semua WG. ada situ sama. Mending ku buang kalau wetonnya jelek. Ya aku kenapa WG karena kan gedung. Kan kalau gedung kayaknya masih lebih stabil demand-nya.